dan terbelah oleh kekagahan cintanya. Aku tersaruk-saruk menahan rasa yang kian buncah. Dari sunnah ke sunnah, dari sirah ke sirah, dari solawat ke solawat. Di tiap rindu kusebut dan kusembat namanya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan kasih sejati, rindu abadiku hingga surga. Terima kasih. Terima kasih, puisi yang indah juga pastinya ya, sudah dibacakan oleh Kak Dava. Secara garis besar mungkin boleh disampaikan untuk pendengar. Boleh, Silakan Kak. Oke. Untuk puisi ini itu judulnya tadi Lelaki dalam Rindu Abadiku. Tentunya puisi ini tuh menggambarkan rindu ya, kerinduan sosok lelaki yang luar biasa yang menjadi pusat perhatian tentunya. Di sini kita menggambarkan bahwa seorang sosok lelaki gitu yang terus menghiasi mimpi kita, yang dan juga dalam pikiran penyair gitu ya. Nah, dan serta dari setiap kerinduan itu, setiap langkah dan kata-kata yang diucapkan tentunya kita akan membuat dia menjadi teladan gitu. Sehingga dengan kerinduan itu muncul sosok dari kita yang bisa menjadi lebih baik lagi dengan mencontoh beliau. Oke, baik. Nah, kalau Kak Dava sendiri untuk penghayatan seperti itu ya, biasanya ketika akan membacakan suatu puisi, apa yang Kak Dava lakukan? Sebenarnya ya lebih ke yang pertama kita cari tahu dulu puisi itu seperti apa, dan juga tentunya kita bedah tuh setiap lirik, setiap kata-kata dalam suatu puisi. Tentunya dari setiap jeda, tekanan yang kita keluarkan gitu, tentunya itu akan memberikan efek yang berbeda gitu. Itu aja sih Kak sebenarnya. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita juga akan mendengarkan ya Kak Zamira untuk membacakan puisi. Judulnya apa nih Kak Zamira? Cahaya Terang Benderang. Cahaya Terang Benderang, karya? Masih karya dari Buya Saji Zainal Abidin Hamid. Oke, silakan Kak Zamira. Cahaya terang benderang, dan alam pun menjadi terang benderang, bagaikan seberkas cahaya suci, putih-putih membentang dari barat ke timur. Terang alam ini, langit menghias diri, bumi bagaikan disirami wangian surga. Malaikat Jibril turun berkeliling mengitari bumi, menyambut sambutan kelahiran. Dalam nyanyian sebuah kelahiran, dalam nyanyian penuh pujian. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Engkau pun lahir bayi yang mulia, bagaikan air ini beku, bagaikan angin ini berhenti, bumi pun bersujud, gunung-gunung diam dan bisu. Alam semesta seperti terbelah karena sinar kelahiran, dan nyanyian itu pun penuh sanjungan. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Kupanggil namamu yang penuh tauladan, karena engkau panutan kami, pembawa kabar gembira, penyelamat kehidupan, penyelamat kebahagiaan dunia ini.
bagi kedamaian hidup yang kekal bahagia di akhirat. Engkau pembawa cahaya terang benderang. Terimalah salam kami, Nabiullah Muhammad Sallallahu. Ya, terima kasih Kak Zamira untuk puisi yang sudah dibacakan ya. Dari judulnya sendiri mungkin boleh digambarkan secara umum Kak Zamira seperti apa? Ya, ini menggambarkan suasana di saat Nabi Muhammad dilahirkan ya. Karena waktu Nabi Muhammad dilahirkan itu bagaikan cahaya yang terang benderang menerangi dunia ini. Karena sebelum beliau dilahirkan itu umat kita ini, umat manusia itu berada dalam zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, di mana itu ibarat dunia itu berada dalam kegelapan pada waktu itu. Karena kan di sana orang-orang itu masih menyembah berhala sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu. Dan berhala yang terkenal itu adalah Lata dan Uzzah kalau nggak salah itu kan. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu diiringi oleh cahaya yang terang benderang menyinari di tanah Arab itu. Dan nanti setelah beliau lahir, setelah beliau menjadi nabi, kehidupan di sana pun akan berubah menjadi kehidupan yang dalam terang gitu. Jadi sebelum Nabi lahir itu kan ibaratnya itu minaz zulumati ila nur. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dan kalau bahasa kita itu habis gelap terbitlah terang. Jadi setelah dalam kegelapan, suasana yang jahiliyah itu setelah Nabi Muhammad dilahirkan akan menjadi lebih terang itu, di mana mulai ditinggalkan kebiasaan di sana yang menyembah berhala itu perlahan ditinggalkan ketika kemudian agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dan menjadi terang benderang di tanah Arab itu. Baik, ya Kak Zamira, Kak Nadia, juga Kak Dava, kita akan jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 36 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 089504122977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami terus hadir untuk Anda masih di obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra, menghadirkan tema Refleksi Sastra Generasi Merdeka Cinta Rasulullah. Bersama dengan narasumber kami ada Kak Zamira Hadra AMG, merupakan deklamatis Sanggar Sastra. Juga ada Kak Dava Jiyat Pratama, deklamator Sanggar Sastra. Dan juga ada Kak Nadia Aprilia, ini juara ketiga Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Baik, pastinya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tapi kami mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya pendengar. Beberapa saat yang lalu sempat terputus koneksi untuk di YouTube ya. Tapi tadi sudah sempat melihat ada Kak Yulia Akib ya ikut berkomentar. Terima kasih untuk komentarnya. Ini memberikan support pastinya untuk para narasumber di malam hari ini ya. Mau dikomentari mungkin? Silakan. Terima kasih untuk Kak Yuli Akib. Ya, kapan nih mau gabung kembali di obrolan komunitas sastranya Kak Yuli? Kita tunggu kehadirannya Kak. Ya. Ya, pastinya tuh Kak Yuli Akib. Ya. Selanjutnya juga kita pastinya pengen mendengarkan puisi lainnya ya. Ya udah disiapkan nih dari kakak-kakak semua untuk obrolan komunitas di Sanggar Sastra ini. Ini kita minta Kak Dava Jiyat Pratama kembali untuk membacakan puisi yang kedua ini. Judulnya apa nih Kak? Judulnya Doa. Doa karya Tuti Herati. Tuti Herati. Silakan Kak Dava untuk membacakan puisinya. Doa karya Tuti Herati. Jalanlah dalam terang, jalanlah dengan lapang,
Jangan terusik oleh sesal. Terlambat dilepas oleh mereka yang tertinggal. Tinggalkan relung-relung kenangan, kisah yang setengah ingat, harapan yang setengah dapat. Maafkan bila telah lalai. Kita mendampingi, membisikkan bekal untuk sangat jauh. Jalanlah dalam terang, jalanlah dengan lapang ke istana mimpi dalam kekal ketiduran dengan cita rasa harapan dalam renungan yang paling dalam. Satu tetes air mata menutup sejarah yang tidak terungkap lagi kedalamannya, penjabarannya, yang terpadu jadi terurai, yang terikat cerai berai, yang mantap berserakan, yang tangguh tak dapat lagi diharapkan. Lupakan saja tali temali melekat yang tidak ikhlas melepas, hanya membiarkan simpul-simpul semakin menjerat hiruk pikuk huru-hara kehidupan. Semakin sesat dalam lenggang, sepi dan hampa yang belum kentara, belum bermakna, tapi akhirnya merangkul pergi. Relakan kita-kita ini yang kurang setia, kurang mesra, kurang peduli mencinta, hanya mampu menata kenangan yang indah, menutup sejarah yang tidak terungkap lagi, yang telah gagal kita rengkuh, telah sampai pada kelengkapan yang paling utuh. Jalanlah dalam terang, jalanlah dengan lapang dalam kelengkapan tujuan. Terima kasih. Ya, pendengar, doa baru saja dibacakan oleh Kak Dava ya di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Ini intisarinya Kak Dava mungkin boleh disampaikan untuk pendengar kita ya? Boleh. Untuk judul kan ini termasuk dalam refleksi juga ya. Kita refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah. Tentunya di sini puisi doa ini kita refleksi, kita timbal balik, kita merangkul suatu perjalanan, tentunya perjalanan hidup seseorang yang penuh kenangan, penuh harapan dan juga kegagalan gitu ya. Nah di sini kita menyoroti dengan fase-fase kehidupan yang menunjukkan suatu perjalanan manusia dari kesalahan dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak bisa selalu melihat ke belakang. Kita harus bangkit gitu. Kita harus semangat melangkah maju untuk kedepannya gitu. Itu untuk ya puisi yang luar biasa untuk generasi-generasi kedepannya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dava ya. Ini kita sapa pendengar yang bergabung juga via YouTube ya. Kembali Kak Yulia Kip ya, ya Nabi salam alaik, juga ada emo love yang dikirimkan ya, terima kasih Kak Yulia. Selanjutnya juga ada Kak Rayo 6443 H aja itu. Makasih ya pasti atensinya untuk bergabung di kanal YouTube Prosata RRI Palembang ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali pembacaan puisi berikutnya. Kak Nadia, boleh ya? Untuk puisi berikutnya judulnya apa nih Kak Nadia, silakan. Judul puisinya Anak-anak yang Tidak Berdosa Terbawa Arus Reformasi, karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Baik, silakan Kak Nadia.
Anak-anak yang tidak berdosa terbawa arus reformasi. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Tabir ini begitu mahal dikuakan. Walau dengan tekad, meskipun dengan teriakan yang keras melengking, didorong oleh barisan putih mencari sinar keadilan. Mereka yang hatinya putih tanpa bedil, mereka di bawah naungan kasih sayangnya, yang tersenyum karena dosa-dosa orang tua, yang zalim, yang lalim, yang memaksa kehendaknya demi kedudukan. Dan burung-burung gagak itu pun tidak bukan dari atas saja, tapi menyelinap di tengah dan dari bawah. Berguguran korban itu tak terhindarkan dari tangan-tangan hitam berbaju komunis. Adalah hantu-hantu yang bergentayangan. Rumah pun terbakar, harta pun tersesar, dan mati pun tak terhindar. Kini mereka hilang segala-galanya. Harta, rumah, orang tua. Ada suara dari langit. Mereka disambut oleh sinar putih yang membuat prasasti Orde Reformasi untuk merajut masa depan yang gemilang. Indonesiaku yang aman, tentram dan damai. Di bawah naungan Indonesia Merah Putih. Naungan yang kekal dan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sembahanku pagi dan petang. Ya, baik, demikian pendengar, pembacaan puisi sudah disampaikan Kak Nadia ya dalam obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya kita juga pengen mendengarkan kembali Kak Zamira, puisi di obrolan komunitas untuk kesempatan kali ini. Judulnya apa nih Kak Zamira yang akan dibacakan? Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Karya siapa Kak Zamira? Masih dari Buya Zainal Abidin Hanif. Baik, Masuk silakan. standar sastra soalnya ini. Baik, kita akan dengarkan bersama ya, Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Tiada yang terbuang dalam konsep hidup kekinian. Kehadiranmu bagai embun sejuk membasahi kekeringan. Alam pun tersenyum karena engkau rahmatan lil alamin. Makhluk semua berbangga karena tiada yang paling mulia. Menurut Tuhan pencipta, engkaulah ya uswatun hasanah.
Arwah dan malaikat berkeliling mengitari kehadiran-Mu. Engkau kecintaan kami ya Rasulullah. Engkaulah yang datang menguak zulumat. Dan datanglah cahaya itu menerangi kegelapan hidup. Akhlak-Mu terpuji yang innaka la'ala hulukun azim. Manusia menjadi indah dengan akhlak-Mu. Manusia menjadi terhormat karena kuduah-Mu. Manusia menjadi berharga karena uswatun hasanah-Mu. Manusia menjadi terhormat karena rindu dan cinta kepadamu. Manusia menjadi peramah karena keramah tamahan-Mu. Manusia akan bahagia dunia dan akhirat karena petunjuk menyentuh hati, menjadi terbuka, memandang wajah Allah dan rindu dengan Rasul. Uswatun hasanah-Mu adalah tawaran langit untuk bumi. Bumi akan tersenyum dan bumi tetap tersenyum karena rahmatan lil alamin. Aras merasa bangga. Surga merasa terhibur, Sidratul Muntaha bersenang hati. Di hari kelahiran-Mu yang suci, kami datang hari ini ingin merebut sejuta tawaran yang ada dalam hidup-Mu. Engkau akan menjadi saksi kami. Sudahkah hidup kami dalam persaksian? Engkau pembawa berita gembira, kami pun ingin bergembira dengan nilai dan budi-Mu. Engkau membawa peringatan, kami takut dengan peringatan-Mu, takut kalau tidak sadar. Engkau mengajak untuk keselamatan, agar tidak terperosok ke lembah kehinaan. Engkau mengajarkan keselamatan kebenaran. Kami ingin dengan izin Allah mengajarkan sepotong ayat. Salam dan sholawat untuk-Mu ya Rasulullah. Baik pendengar, itu tadi Uswatun Hasanah sudah dibacakan puisinya dengan indah oleh Kak Zamira ya. Kak Zamira, ini gak berasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita ya dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang tentunya. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan malam ini, refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah, dari Kak Nadia terlebih dahulu, boleh? Oke, baiklah, jadi pesan dari saya untuk tema kita malam hari ini sangat luar biasa, tentang refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah, di mana ini temanya untuk meningkatkan generasi muda Rasulullah, dan ini sangat menjadi menarik tentunya. Seperti puisi ini, pesan-pesannya dapat disampaikan agar para generasi muda yang tentunya merdeka dan cinta Rasulullah. Begitu Mbak. Baik, dari Kak Dava, boleh apa pesannya boleh, atau harapannya? Mungkin lebih ke apa ya, pesan ya, bahwa dari sisi sastra sendiri kita mengenal bukan hanya puisi yang menggebu-gebu di sini, kemerdekaan dan lain-lain sebagainya. Nah, bahwa sastra itu cangkupannya sangat luas, termasuk dengan suatu puisi yang kita ciptakan untuk memberikan, menyalurkan kerinduan kita kepada Rasul kita. Tentunya di sini ya dengan sastra-sastra yang seperti ini kita bisa merefleksi ya, kita bisa melihat kembali puisi-puisi yang terdahulu tentunya. Dengan begitu ya, kita bisa apa ya? Ya dengan kita sebagai generasi muda gitu, supaya lebih banyak lagi belajar tentunya dengan sastra itu sendiri ya.
Baik, Kak Zamira. Ya, refleksi sastra generasi merdeka cinta Rasulullah ya. Jadi muda yang sekarang ini ya, dimana kita berada di zaman kemerdekaan ya, generasi yang sudah merdeka, kita berharap tetap mencintai Rasulullah, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah dan juga kepada Allah. Dimana kita kan sudah bisa hidup enak mungkin ya zaman sekarang ya, tidak seperti di zaman dulu sebelum kemerdekaan, dimana masih banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Baik itu dulu di zaman Nabi Muhammad sendiri ya, perjuangannya berat sekali dulu. Bagaimana kita tahu kisah Rasulullah itu waktu berjuang menegakkan agama Islam dulu ya, di mana Rasulullah ini paling sering diincar oleh musuh-musuhnya itu, oleh kaum kafir Quraisy, kaumnya sendiri. Padahal kaum Quraisy itu kan di mana tempat Nabi Muhammad dilahirkan itu justru paling banyak yang membenci Nabi Muhammad ini, membenci Rasulullah karena membawa ajaran agama baru tadi yang dianggap masih agama baru ya, di mana mereka dulu kan masih menyembah berhala itu yang sepertinya tidak mau berubah kan. Nah, sementara Nabi Muhammad mengajak generasi-generasi di sana itu untuk menyembah Allah, gitu, untuk mencintai Allah dan juga Rasulullah. Dan begitupun juga kita sekarang ini ya, di generasi yang sudah merdeka ini, kita juga sebenarnya sih masih meneruskan perjuangan sebenarnya, masih juga berjuang dan meneruskan perjuangan dari zaman-zaman dahulu kita, juga dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan meneladani kisah beliau tadi dan juga merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi Muhammad beribadah itu kepada Allah ya. Ada ceritanya kan Nabi Muhammad itu padahal sudah mendapat jaminan dari Allah akan masuk surga. Tapi beliau ibadahnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Bahkan sholat sunnah pun beliau jalani gitu. Sampai bengkak kakinya beliau tuh melakukan ibadah sholat tahajud kepada Allah. Padahal sudah pasti tuh jaminan surga akan menanti beliau gitu kan. Nah, jadi ya Rasulullah saja seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ini ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, terima kasih ya pasti sudah langsung Kak Zamira, Kak Nadia juga Kak Dava ya untuk malam ini. Sukses selalu, salam hangat tentunya untuk teman-teman di Sanggar Sastra RRI Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, tidak terasa ya, bait demi bait puisi dan tayangan refleksi sastra telah menemani ruang dengar kita dalam program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra untuk hari ini di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Dava Jihad Pertama, deklamator Sanggar Sastra, juga ada Kak Nadia Aprilia, juara 3 Lomba Baca Puisi Sanggar Sastra dari Politeknik Kemenkes Palembang, dan juga bersama Kak Zamira Hadra MMG, ini merupakan deklamator Sanggar Sastra. Dan tentunya hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Herullah ya di program obrolan komunitas untuk hari ini. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Tepat pada pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra.